Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba membahas terkait 3 poin penting ya terkait kelanjutan nasib untuk P2 dan P3 ya. Jadi di sini kita akan memfokuskan 3 posisi peluang ya untuk P2 P3 status TP di P3K Guru 2022 untuk penuntasan guru honorer di tahun 2023. Jadi kami akan membahas terkait info terkini dari Kemendikbud mengenai status prioritas P2 dan P3 yang masih dalam kondisi status TP. Apakah data P2 P3 juga sudah dikunci ya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Jadi di sini kami langsung saja ya 3 posisi peluang untuk P2 dan P3 status TP P3K Guru 2022 jelang dibukanya P3K 2023. Mungkin yang penonton kami ini banyak yang bertanya, kenapa tidak ada P1 ya? Kenapa tidak ada P1 dan kenapa tidak ada P4? Kenapa yang dibahas cuman 3 posisi peluang untuk P2 dan P3? Jadi perlu teman-teman Bapak Ibu ketahui bahwasanya P2 dan P3 ini banyak sekali mempertanyakan ya statusnya bagaimana. Kenapa? Karena banyak P2 dan P3 kemarin yang ikut observasi tetapi tidak mendapatkan penempatan. Nah, sekarang banyak yang bertanya, apakah status P2 dan P3 itu akan digunakan kembali di P3K Guru 2023, dan apakah nantinya status P2 dan P3 itu sudah tidak dites lagi atau sudah tidak diobservasi lagi, karena kemarin sudah diobservasi cuman tidak mendapatkan penempatan. Nah, itu banyak yang mempertanyakan dan kami di sana sini sudah berupaya untuk mencari jawaban validnya ya. Nah, di sini kami dapatkan info ya dari Pop Nunuk mengenai P2 dan P3 ya yang masuk dalam kategori status TP P3K Guru 2022. Nah, jadi yang pertama di sini Bapak Ibu, menurut info yang beredar bahwa P3K 2022 itu besar ya, besar kemungkinan itu menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang artinya P1, P2, P3 akan kembali menjadi pelamar prioritas dengan status prioritasnya masing-masing. Nah, ini yang kita pegang bahwasanya info terakhir yang kita dapat bahwa untuk rujukan Permenpan RB nomor Permenpan RB untuk mengawal P3K Guru 2023 itu ada kemungkinan ya, meskipun sebenarnya masih berpeluang untuk ada Permenpan RB yang baru, tetapi besar kemungkinan itu tetap juga menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, ketika misalkan Permenpan nomor 20 tahun 2022 yang digunakan, berarti cara seleksinya nanti sama dengan P3K Guru 2022 Bapak Ibu ya, bahwasanya akan ada 3 kategori pelamar prioritas, yang mana P1, P2, P3, dan ketiga kategori pelamar prioritas itu sudah tidak dites lagi menggunakan tes CAET Bapak Ibu ya. P1 itu sisa menunggu penempatan, P2 dan P3 itu akan observasi ya. Nah, observasi kemungkinan bagi yang memang belum melakukan observasi. Sedangkan yang sudah observasi, kita tunggu info selanjutnya dari Kemendikbud Bapak Ibu ya. Kan logikanya seperti itu ya. Karena tentunya ada juga sih sebenarnya selain Permenpan RB itu wajib ada Juknis P3K Guru Bapak Ibu, dan itu yang kita tunggu karena nantinya di Juknis P3K Guru 2023 pasti nantinya itu akan membahas juga bagaimana teknis seleksi bagi P1, P2, P3 status TP P3K Guru 2022. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, guru P2 dan P3 status TV menurut info daripada Prof Nunuk mengenai diobservasi ulang, kemudian apakah dites ulang atau belum, apakah diobservasi ulang atau dites ulang bagi yang sudah observasi tapi tidak mendapat penempatan, menurut Ibu Prof Nunuk itu belum ada kepastian final khusus P2 dan P3 mengenai status observasinya. Nah, itu jawaban terbaru ya, jawaban terkini dari Ibu Prof ya, bahwasanya memang belum ada kepastian, dalam artian memang kita harus menunggu dulu kebijakan teman-teman ya, kita butuh kebijakan, kita tunggu teknis pelaksanaan P3K Guru tahun 2023. Logikanya seperti itu ya. Tapi kalau menurut admin pribadi, kalau
admin boleh berpendapat ya, untuk P2 dan P3 yang sudah observasi Bapak Ibu ya, kemungkinan itu tidak diobservasi lagi ya, karena memang sudah ada nilai, sudah ada hasil observasi di P3K Guru 2022 sebelumnya. Tapi sekali lagi kita tetap menunggu kebijakan final dari Kemendikbud. Kemudian yang ketiga, posisi P1 status TP termasuk 3043 yang dibatalkan itu dipastikan aman Bapak Ibu ya, dan tidak perlu dites lagi. Jadi bagi P1 termasuk yang 3043 yang belum mendapatkan penempatan di P3K Guru 2021 dan 2022 itu tetap nantinya akan diprioritaskan ya, sisa menunggu penempatan dari masing-masing Pemda Bapak Ibu ya. Nah ini tiga ya, posisi peluang P2 P3 status TP sementara P3K 2022 jelang dibukanya P3K 2023. Intinya adalah kalaupun misalkan Permenpan RB yang digunakan adalah Permenpan nomor 20 tahun 2022, tetapi tetap ada juknis pelaksanaan Bapak Ibu ya, ada juknis pelaksanaan P3K Guru yang biasanya itu dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah seperti itu ya, jadi kita tunggu saja kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek terkait P1, P2, P3 dan pelamar umum. Logikanya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan di aturan resmi ya, ini masih menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, yang mana kalau kita lihat di bab kedua bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, yang dikatakan pelamar prioritas itu adalah P1 ya, P2 dan P3. Nah, seperti itu ya. Itu logikanya. Sedangkan dikatakan pelamar umum itu adalah lulusan PPG, kemudian pelamar yang terdaftar di Dapodik ya, yang masa kerjanya di bawah 3 tahun bagi negeri, dan guru swasta yang tidak lolos passing grade di P3K 2021. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau guru honorer negeri dia terdaftar lebih dari 3 tahun berarti masuk di P3. Kalau dia kategori 2 berarti masuk di THK 2 Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Sini Bapak Ibu perhatikan ya, di sini dikatakan begini mekanisme seleksi P3K Guru 2023. P1 tanpa penempatan bisa bergembira. Ini dilansir di gpnn.com Bapak Ibu ya. Bahwasanya di sini Ibu Dirjen ya, Ibu Prof Nunuk mengungkapkan bahwa total kebutuhan guru untuk P3K 2023 itu sebanyak 601.286 Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan selain pemerintah berencana menyediakan 62.645 guru lulus passing grade atau prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan P3K Guru 2022 tahun ini. Kebutuhan guru P3K Guru tahun ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Makanya P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Ini langsung dikatakan Ibu Nunuk pada saat diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta. Jadi nantinya ini P1 luar biasa ya. Jadi P1 ini akan dituntaskan di tahun 2023. Nah, jadi bertanya bagaimana dengan P2 dan P3? Nah, itu admin tadi bilang kalau misalkan menggunakan Permenpan nomor 20 berarti P2 P3 tetap statusnya adalah pelamar prioritas. Seperti itu ya. Kemudian dia mengungkapkan seleksi P3K Guru ini akan dilaksanakan secepatnya mengingat proses pemberkasan NIP P3K Guru 2022 akan dimulai April sampai Mei 2023. Dengan akan selesainya proses rekrutmen P3K Guru 2022 maka pengadaan baru bisa dimulai. Ibu Dirjen Nunuk mengungkapkan pihaknya sempat ditanyakan Bapak Ibu ya mengenai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K di instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, di sini dikatakan apakah masih bisa dijadikan rujukan untuk seleksi P3K Guru 2023 atau diganti. Jika dibikin Permenpan baru, ujar Nunuk ya, otomatis waktunya akan lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal rekrutmen. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang menjadi penyebab ya Ibu Nunuk berpendapat menggunakan Permenpan RB nomor 20. Nah, dia mengungkapkan seleksi P3K Guru ini akan dilaksanakan dimulai April sampai Mei 2023. Dengan dia akan selesai
Dengan akan selesainya proses rekrutmen 2022, maka pengadaan baru bisa dimulai. Dirjen Dulu mengungkapkan pihaknya sempat ditanyakan mengenai Permenpan RB nomor 20 2022 tentang pengadaan P3K di instansi daerah tahun anggaran 2023. Apakah masih bisa dijadikan untuk rujukan P3K guru atau harus diganti? Jika dibikin Permenpan baru, ujar Nunuk, otomatis waktunya akan lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal rekrutmen. Kami berpikir kalau dibuat Permenpan RB lagi, kami akan membutuhkan waktu yang akan panjang. Saya informasikan seleksi di bulan Oktober dan itu terlalu lama. Nah, menurut Ibu Nunuk, untuk mempercepat P3K 2023 tanpa Dirjen Nunuk, maka Permenpan RB tidak diubah. Artinya, seleksi P3K Guru 2023 menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi 2022. Nah, ini yang dikatakan Prof Nunuk saat wawancara Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.